Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu dengan NIM 151423141 kelas 1G. Saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial kelas. Dan prinsip-prinsip dari pendekatan instruksional ini adalah pendekatan yang mengedepankan pada planning atau perencanaan. Perencanaan yang sangat baik yang harus dilakukan atau dibuat oleh guru. Jadi, pengajaran ini harus dirancang dengan baik dan kemudian dilaksanakan dengan cermat. Sehingga dengan begitu, masalah-masalah yang terkait dengan pengelolaan kelas akan bisa diminimalisir. Pengelolaan kelas melalui pendekatan ini mengacu pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dengan demikian, peran guru adalah merencanakan secara matang pengajaran yang baik. Kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Proses pembelajaran yang sering dilakukan guru ialah murid hanya disuruh diam, duduk mendengarkan, dan setelah itu disuruh untuk mencatat saat kegiatan belajar berlangsung, dan juga siswa tidak disuruh atau tidak diminta untuk melakukan aktivitas yang sebenarnya dapat mendorong mereka untuk belajar dari aktivitas yang mereka lakukan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya siswa kurang memahami apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Ada cukup banyak contoh yang membuktikan kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang terencana dan dilaksanakan dengan baik merupakan faktor utama dalam pencegahan masalah manajemen kelas. Di sisi lain, banyak faktor mendukung terselenggaranya kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dan dilaksanakan dengan buruk adalah penyebabnya masalah terutama pengelolaan kelas. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan strategi pengelolaan kelas dalam pendekatan pembelajaran ini di antara lain melakukan pembelajaran yang menarik dan signifikan. Guru harus mampu melaksanakan kegiatan yang efektif untuk mencegah siswa agar tidak melalaikan tugasnya. Pendidik mempersiapkan daftar kegiatan sehari-hari yang perlu dipahami dan dilakukan seluruh siswa. Memberikan pengarahan yang jelas kepada siswa, memberikan motivasi atau dorongan yang bermakna terhadap perilaku siswa yang menunjukkan kebosanan. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah siswa. Pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok dalam manajemen kelas adalah strategi yang digunakan oleh guru atau mengelola interaksi dan dinamika dalam kelas dengan melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan, kerjasama, dan pemecahan masalah. Berikut penjelasan lebih lanjut. Kolaborasi. Pendekatan ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, mempromosikan kerjasama, dan belajar dari satu sama lain. Pemecahan masalah. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah-masalah dalam kelas dan bersama-sama mencari solusinya. Ini membantu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah mereka. Pengambilan keputusan demokratis. Siswa diajak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sehubungan dengan aturan kelas, tugas atau proyek kelas, ini memberikan mereka bahwa rasa memiliki dalam lingkungan pembelajaran. Komunikasi. Pentingnya komunikasi efektif ditekankan dalam pendekatan ini. Siswa belajar untuk berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan baik, dan menghargai pendapat orang lain. Keterlibatan siswa. Pendekatan ini menciptakan peluang bagi setiap siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka merasa lebih termotivasi karena merasa memiliki peran dalam kelas. Pengembangan keterampilan sosial melalui kolaborasi dalam kelompok. Siswa juga mengembangkan keterampilan sosial seperti empati, kerjasama, dan kepemimpinan.
Pengelolaan konflik. Pendekatan ini juga mengajarkan siswa cara mengelola konflik dan perbedaan pendapat secara konstruktif, yang merupakan keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan proses kelompok ini dapat meningkatkan iklim kelas yang positif, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, dan meningkatkan pembelajaran kolaboratif. Namun diperlukan pemahaman yang baik tentang bagaimana mengelolanya agar efektif, dan guru perlu memainkan peran yang aktif dalam mendukung dan memfasilitasi proses ini. Pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam pembelajaran adalah suasana perasaan dan suasana sosial di dalam kelas sebagai sekelompok individu cenderung pada pandangan psikologi klinis dan konseling atau penyuluhan. Menurut pendapat ini, pendekatan sosial emosional terciptanya iklim atau suasana pembelajaran yang harmonis dan hubungan sosial yang positif. Suasana emosional dan hubungan sosial yang positif artinya ada hubungan yang baik, yang positif antara guru dengan anak didik, atau antara anak didik dengan anak didik. Di sini, guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi itu, dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Pendekatan sosio-emosional didasari atas asumsi bahwa kegiatan pembelajaran efektif dan efisien mempersyaratkan hubungan sosial emosional yang baik antara guru dan siswa. Dan antara siswa-siswa, asumsi ini menghendaki agar guru dapat melaksanakan program kelas yang didasari atas hubungan manusiawi yang diwarnai sikap saling harga-menghargai dan saling menghormati antar personal kelas. Haim C. Ginot mengemukakan bahwa dalam memecahkan masalah, guru berusaha untuk membicarakan situasi, bukan pribadi pelaku pelanggaran, dan mendeskripsikan apa yang ia lihat dan rasakan, serta mendeskripsikan apa yang perlu dilakukan sebagai alternatif penyelesaian. Sedangkan menurut Charles Rogers, kelancaran proses belajar yang penting sangat tergantung kepada kualitas sikap yang terdapat dalam hubungan pribadi antara guru dan peserta didik. Sikap tersebut meliputi ketulusan, keserasian, sikap menerima, menaruh perhatian, dan mempercayai. Sementara itu, W. Glasser mengemukakan bahwa perlunya dalam membina rasa tanggung jawab sosial dan harga diri peserta didik, membantu peserta didik dalam menganalisis dan menilai masalah tersebut dan menyusun rencana pemecahan masalah. Terakhir, Rudolf Dreikurs menyatakan bahwa upaya guru dalam penerapan pendekatan iklim sosio-emosional membantu setiap anak untuk menyadari dan menerima dirinya masing-masing, menyiapkan masing-masing anak untuk memberi kontribusi atau sumbangan kepada bermacam-macam aktivitas di kelas, menyadari siswa untuk menerima dan mengerti perbedaan individual masing-masing siswa, membuat rencana kerja sehingga kemampuan masing-masing anak dalam kelas bermanfaat. Pendekatan sosio-emosional merupakan bentuk hubungan antara guru dan siswanya, di mana hal ini adanya keterkaitan antar keduanya dalam proses menciptakan sesuatu kondisi belajar yang baik, efektif, serta efisien. Itulah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.